Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Ya juga mungkin kalian semua belum mengenal saya, karena saya bukan artis, pejabat juga bukan, pengusaha juga bukan. Saya hanya seorang ayah, juga seorang pengajar di Pondok Pesantren Asrofuddin, Cipicung, Congyang, Sumedang. Juga saya lagi merintis membangun pesantren, yaitu pesantren Ar-Ridwaniyah di Citela, Congyang, Sumedang. Sahabat-sahabat yang berbahagia, nama saya adalah Beben Ubaidillah, biasa dipanggil Mas Ben. Saya alumni pesantren dari Buntet Pesantren Cirebon, kemudian Al-Falah Pelosong Mojo Kediri, kemudian pesantren Al-Muhsin Condong Catur Yogyakarta. Juga saya alumni dari UIN Sunan Kalijaga angkatan 2007. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kembali kita ke cerita tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sudah banyak diceritakan oleh para masyayikh, oleh para ustadz, tapi tidak bosan-bosannya kita untuk mendengarkan cerita akan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni beliau merupakan sosok manusia yang mulia, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada kedua orang tuanya. Uwais Al-Qarni, beliau sangat rindu sekali, sangat cinta sekali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada tetangganya atau kenalannya yang habis pulang dari ibadah haji, yang habis pulang dari Madinah dan ketemu dengan Rasulullah, ini diceritakan kepada Uwais Al-Qarni tentang bagaimana wajah Rasulullah, tentang bagaimana perilaku Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Begitu senangnya Uwais Al-Qarni ketika diceritakan cerita tentang Kanjeng Nabi. Begitu rindunya beliau sampai beliau ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasa itu dipendam bertahun-tahun, gitu ya. Dan suatu saat Uwais Al-Qarni mengutarakan niatnya ingin pergi ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Diutarakanlah keinginan itu pada ibunya. Apa jawab ibunya? Silakan aja nak. Tapi nanti ketika sudah bertemu dengan Rasulullah SAW, cepat kembali ke Yaman. Betapa senangnya Uwais Al-Qarni ketika diizinkan oleh ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipersiapkanlah perbekalannya, kemudian dipersiapkan juga keperluan ibunya, dan menitipkan pesan kepada tetangganya untuk menemani ibunya ketika ditinggalkan oleh Uwais Al-Qarni. Ketika semuanya sudah siap, berangkatlah Uwais Al-Qarni ini ke Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu rindunya, begitu cintanya Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah SAW, sampai ketika mendengar gigi Nabi patah ketika perang Uhud, diserang oleh orang-orang kafir. Ini Uwais Al-Qarni giginya dipatahin. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Madinah dengan satu niat, satu tekad yang bulat, yang penuh semangat, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian singkat cerita, sampailah Uwais Al-Qarni di Madinah.
Kemudian nanya kepada penduduk Madinah, di mana rumah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditunjukkanlah rumah Kanjeng Nabi. Nah, setelah berada di depan rumah Kanjeng Nabi, kemudian mengucapkan salam, ketuk-ketuk pintu. Kemudian datanglah seseorang dan Uwais Al-Qarni menanyakan, Assalamualaikum, benar ini rumah Kanjeng Nabi, di mana beliau? Ya, kalau bahasa kita seperti itu. Jawab orang yang ada dalam rumah itu, Waalaikumsalam, Kanjeng Nabi kebetulan lagi tidak ada, beliau lagi pergi ke medan pertempuran. Terharulah di situ Uwais Al-Qarni, tidak bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi. 1 hari, 2 hari ditungguin, ternyata Kanjeng Nabi belum juga kembali. Akhirnya Uwais Al-Qarni ingat pesan ibunya untuk segera kembali ke Yaman. Di situ Uwais Al-Qarni bertemu dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Uwais Al-Qarni pamitan kepada Sayyidah Aisyah untuk kembali ke Yaman. Dengan berat hati Uwais Al-Qarni meninggalkan kota Madinah, kembali ke Yaman. Nah, selang beberapa hari rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Nah, setelah Kanjeng Nabi ada di rumah, Kanjeng Nabi dikasih tahu oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya ada tamu dari Yaman. Jawab Nabi, saya sudah tahu karena saya dikasih tahu sama malaikat Jibril. Yang nyari saya kemarin itu adalah Uwais Al-Qarni. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Beliau orang yang mulia, orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu Kanjeng Nabi pesan kepada istrinya, kepada para sahabatnya yang ada di situ, ketika melihat Uwais Al-Qarni, gitu ya, mintalah doa padanya. Nah, tandanya Uwais Al-Qarni itu di telapak tangan kanannya itu ada tanda putih. Itulah Uwais Al-Qarni. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, pelajaran yang kita petik dari cerita ini, mangga kita taat pada Allah dan Rasulnya, juga taat kepada orang tua. Juga mangga kita tingkatkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliaulah Kanjeng Nabi yang pertama memberikan syafaat nanti di yaumul akhir. Dan beliaulah yang paling sibuk nanti di akhirat mencari umatnya untuk dimasukkan ke dalam jannah Allah Ta'ala. Sampai jubahnya tuh menurut satu riwayat keangkat ke atas gitu. Karena lari ke sana kemari mencari umatnya. Nah, kita sudah selayaknya sebagai umat akhir zaman untuk selalu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, minimal pada sholat itu 33 kali. Agar apa? Agar kita dikenal oleh Nabi dan kita dicintai oleh Nabi. Jadi kita mengenal Nabi, tentu Nabi juga diusahakan mengenal kepada kita semua. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.